Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, taufik sehingga kami bisa menyelesaikan tugas fikih tanpa satu halangan apapun. Allahumma amin. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulnya, Rasulullah SAW pun mengenalkan hukum Islam kepada masyarakat Arab sampai akhir hayatnya, sampai beliau wafat. Sumber hukum pada waktu itu bersumber pada firman-firman Allah yang berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang berupa hadis atau as-sunnah. Semakin pesatnya dakwah dan semakin banyak umat muslim di seluruh dunia menjadikan ilmu hukum fikih dan usul fikih harus berkembang mengikuti zaman. Ilmu fikih dan ilmu usul fikih digunakan untuk memperbaiki akidah, karena fondasi hidup adalah akidah yang benar. Dan kami di sini akan membahas tentang materi yang berjudul berkembangnya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Dan tujuan kami mempelajari materi ini untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin membahas tentang ilmu fikih dan usul fikih. Jadi ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam, sementara ilmu usul fikih membahas tentang kaidah-kaidah atau teori-teori atau sumber-sumber secara terperinci untuk menghasilkan hukum Islam dengan sumber tersebut. Jadi perkembangan ilmu fikih dan usul fikih pada zaman Rasulullah itu ada dua periode. Periode pertama pada saat Rasulullah masih di Mekah atau baru diangkat menjadi nabi. Jadi pada saat itu ilmu usul fikih dan ilmu fikih bertujuan untuk meluruskan akidah para kaum jahiliyah. Sementara periode kedua pada saat Rasulullah berada di Madinah, itu perkembangannya sangat pesat karena banyak ayat Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang sudah turun pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irhandiansah. Saya di sini untuk melanjutkan presentasi dari saudara Jamhari. Oke, langsung saja. Perkembangan ilmu fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tampuk pemerintahan Islam diambil atau dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa ini sumber fikih dan sumber hukum tidak hanya diambil dari Al-Quran dan hadis, akan tetapi juga diambil dari yang namanya ijtihad para sahabat. Nah, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Karena rujukan untuk mencari hukum sudah
rujukan sumber hukum sudah tidak ada, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka perlu adanya ijtihad para sahabat untuk menentukan hukum-hukum di masa itu. Pada masa ini para ahli fikih mulai berbenturan dengan adat, istiadat, budaya, dan tradisi pada masyarakat pada masa itu. Nah, karena berbenturan dengan tradisi masyarakat, adat istiadat, maka ada perlunya mencari jawaban, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada atau jika tidak menemukan di Al-Quran dan hadis, maka para ahli fikih itu melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ijma', yaitu kesepakatan para ulama atau para ahli fikih dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Itu. Jadi kesepakatan para ulama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya atau pada masa Nabi Muhammad SAW, namun memiliki kesamaan dalam segi ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yaitu kaum muslim dapat menemukan hukum tanpa harus bersusah payah berpikir. Jadi kaum muslimin menemukan hukum dengan mudah, mencari hukum dengan mudahnya tanpa harus berpikir terlalu dalam atau terlalu susah gitu. Yang nomor 2, dampak negatifnya yaitu berkurangnya pemikiran ijtihad dan fanatik mazhab. Itu dampak negatifnya. Pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saran dari mempelajari materi ini, dalam mempelajari ilmu fikih dan ilmu ushul fiqh harus dengan seksama, karena antara ilmu fikih dan ilmu ushul fiqh itu sangatlah berkaitan. Ilmu fikih berkembang karena adanya perkembangan dari ilmu ushul fiqh, karena perkembangan dari ilmu ushul fiqh.